Mari kita membuka 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-49. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena kami diberi anugerah untuk boleh berkumpul sebagai umat Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan dan kami memuji Tuhan. Dan kami sekali lagi ingin Tuhan boleh memberkati kami tatkala kami merenungkan firman-Mu. Satu tema yang begitu penting, seluruh keberadaan kami, seluruh keberadaan makna dunia ini, seluruh realita akan signifikansi iman Kristen terletak daripada kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu kami juga ingin belajar. Karena Kristus bangkit bukan hanya untuk Kristus sendiri. Kristus bangkit bukan hanya untuk menyatakan dia menang atas dosa, dia menang atas maut, dia menang atas iblis. Tapi Kristus bangkit untuk kami, orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus, supaya kami juga boleh menikmati kebangkitan Kristus dalam diri kami, sama seperti bagaimana kami dipersatukan di dalam kematian Kristus, kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti kami juga boleh rela mati dan menderita bersama dengan Kristus, kami juga boleh dihidupkan dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu kami memohon Engkau berkenan memberkati kami, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam pergumulan dalam kehidupan kami di dunia ini. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang menggumulkan mengenai iman Kristen atau menggumulkan kenapa ada realita yang namanya kekristenan dan kenapa ada orang yang mau menyembah Yesus seperti orang Kristen menyembah, selalu harus berhadapan dengan satu pertanyaan yang harus dijawab dan jawaban dia itu akan menentukan bagaimana sikapnya, yaitu siapa Kristus. Setiap orang harus menjawab pertanyaan ini untuk bisa mengerti kenapa kita kumpul di sini, kenapa ada orang Kristen yang katanya menyembah manusia, tanda petik gitu ya. Ada satu dialog, interview antara almarhum John MacArthur dengan seorang bernama Ben Shapiro. Dan Ben Shapiro adalah orang Yahudi yang konservatif
dan almarhum John MacArthur itu hamba Tuhan gitu ya. Dan mereka berdialog, mendiskusi mengenai Yahudi dan kekristenan. Dan dalam pertanyaan-pertanyaan Ben Shapiro dan akhirnya John MacArthur mengatakan, Ben, semua pertanyaan kamu itu tergantung kepada bagaimana kamu menjawab pertanyaan ini, yaitu siapa Kristus. Kalau bagimu Kristus hanyalah seorang guru, maka engkau tidak akan pernah mengerti kenapa ada iman Kristen seperti ini. Sama seperti kita menguburkan, tak kala kita harus menjawab siapa Kristus, ada realita yang harus kita gumurkan, apakah Kristus bangkit atau tidak? Pertanyaan mengenai siapa Kristus dan jawaban kita sangat bergantung kepada apa yang kita percayai mengenai kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak bangkit, maka semua yang dia katakan mengenai dirinya bisa dibuang, bisa diabaikan, bisa tidak usah diterima, dan kekristenan tidak mungkin ada gitu ya. Tapi jikalau kebangkitan Kristus adalah realita di dalam sejarah, maka pertanyaan menjawab siapa Kristus itu ada pertanyaan yang sangat-sangat serius. Apakah Kristus adalah pribadi yang dia katakan sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab, dalam Injil, semua Injil gitu ya. Apakah yang dikatakan, diucapkan dan dilakukan oleh Kristus itu adalah sesuatu validasi mengenai siapa dia, sangat bergantung kepada apakah dia bangkit atau tidak. Dan di bagian awal di khotbah pendeta Jimmy juga dan di 1 Korintus pasal 15, Paulus kan mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, sia-sia semuanya. Sia-sia iman kita, sia-sia kita ada di sini, sia-sia semua jerih payah kita, bahkan hidup secara umum di bawah kolong langit itu tidak akan ada maknanya, karena kita akan semuanya berakhir kepada kematian. Bahkan lebih daripada sia-sia, kita ternyata lebih kasihan, ada orang yang paling kasihan dari semua umat manusia yang lain. Kenapa? Karena ada orang yang rela mati dianiaya, orang yang rela menjadi korban gladiator, orang yang rela dipenggal kepalanya. Kenapa mereka melakukan semua itu? Bukankah mereka orang yang paling kasihan jika Kristus tidak bangkit? Berarti pengharapan mereka sia-sia, pengharapan mereka palsu. Tapi lebih daripada itu, Paulus mengatakan, ternyata kita orang yang paling bejat. Ini kata-kata saya. Kenapa? Paulus mengatakan karena kita mengumandangkan, kita memproklamasikan bahwa Allah membangkitkan Kristus. Padahal jika Kristus tidak bangkit, maka kita adalah pendusta-pendusta. Bahkan kita adalah orang yang melawan Tuhan. Maka seluruh realita keberadaan kekristenan itu jatuh dan bangun tergantung kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Dan di bagian ini, kita bisa merenungkan banyak aspek mengenai kebangkitan Kristus. Kita biasa mendengarkan kebangkitan Kristus itu mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan sebagainya. Tapi Paulus juga mengatakan Kristus bukan saja mati bagi kita, tapi Kristus juga bangkit bagi kita. Ini kalimat yang sangat serius ya. Kita sering memikirkan, ya Kristus mati bagiku. Dia dipaku di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosaku. Tapi berapa banyak dari kita yang memikirkan bahwa Kristus harus bangkit. Kenapa? Karena kebangkitannya untuk kita, orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus. Maka di bagian ini Paulus menjelaskan meskipun bukan secara komprehensif, bukan secara detail mengenai seluruh pembahasan mengenai makna kebangkitan Kristus. Tapi dia menjawab pertanyaan, mungkin pertanyaan imajinasi, atau mungkin juga ada pertanyaan yang dilontarkan yang tidak secara detail dicatat di 1 Korintus. Paulus mengatakan di ayat 35, tetapi mungkin ada orang bertanya, okelah, ada kebangkitan. Okelah, engkau meyakinkan kami ada kebangkitan. Tapi jawab pertanyaan ini, bagaimana orang mati itu dibangkitkan? Proses kebangkitan itu seperti apa? Dan dengan tubuh apakah mereka akan dibangkitkan? So how? Bagaimana proses kebangkitan itu terjadi? Yang kedua, what? What kind of body? Tubuh yang seperti apa? Yang dikatakan diberikan waktu kebangkitan. Nah, di bagian ini Paulus menyatakan beberapa aspek. Dan yang pertama dia mengatakan
realita kebangkitan adalah realita yang masuk akal. Realita yang bisa kita gumulkan, renungkan, bahkan bisa kita mengerti. Kenapa? Karena ada karakteristik dari kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan alamiah. Nyata di dalam konteks ciptaan Tuhan. Tadi kalau kita baca teliti sekali lagi, Paulus selalu membawa pembahasan itu kembali kepada konteks penciptaan. Di mana Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan ada kehidupan di tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan di binatang, ada kehidupan di manusia. Dan setiap kehidupan yang Tuhan berikan punya kategori yang berbeda-beda. Tumbuhan punya kehidupan, binatang punya kehidupan, manusia punya kehidupan. Tapi manusia berbeda dengan binatang, binatang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Dan Paulus mengatakan, hai engkau orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena engkau sebenarnya bisa mengerti, engkau bisa melihat dalam realita alam ciptaan Tuhan, ada aspek-aspek yang bisa kita bawa untuk merenungkan mengenai realita kebangkitan. Aspek seperti apa? Yang pertama dia mengatakan, kalau kita lihat alam ciptaan, kehidupan tumbuh-tumbuhan misalnya dia katakan, kita melihat ada unsur yang disebut perubahan atau bahkan transformasi. Ya. Dia mengambil contoh ini kan, yang ditaburkan itu adalah biji, benih gitu ya. Bukan tubuh dari tanaman itu. Kalau Bapak Ibu mau menanam pohon apa? Pohon stroberi misalnya. Saya mau ngomong durian nanti takut diprotes lagi gitu. Bapak ngomong durian terus, istri saya yang protes gitu. Kenapa kamu pakai durian terus? Nggak tahu, mungkin saya udah lama nggak makan durian gitu ya. Tapi habis ini nggak usah kirim durian ke saya sih. Kalau kita mau menanam sesuatu, kita kan tidak menanam pohon durian kah, atau pohon stroberi kah, atau apapun. Kita menanam benihnya. Dan Paulus mengatakan, coba jelaskan. Jelaskan proses dari benih yang ditanam, dia harus mati dalam gambaran metafor. Dia harus ditanam di dalam tanah, dia harus masuk ke dalam tanah, dan dia nanti akan bertumbuh menjadi sesuatu yang berbeda dari biji itu. Tapi kita melihat ada perbedaan yang sangat jelas antara pohon yang muncul dengan bijinya. Tapi kita juga melihat kesamaan. Kita tahu yang kita tanam itu adalah biji stroberi. Yang kita tanam itu adalah biji apapun lah, durian gitu ya. Yang kita harapkan akan muncul ya pohon stroberi atau daun stroberi, saya nggak tahu. Atau pohon durian atau yang lain gitu. Kita nggak menanam misalnya biji satu jenis tanaman dan mengharapkan yang muncul yang lain gitu ya. Maka kita sadar dalam proses penanaman itu ada yang namanya kesamaan, tapi juga ada yang namanya perbedaan. Kenapa bisa ada perbedaan? Karena ada perubahan, karena ada transformasi. Dari benih yang kecil, ditransformasi menjadi satu pohon yang besar yang akan menghasilkan buah-buah yang bentuknya berbeda dengan biji tersebut. Maka di dalam konteks mengenai transformasi dan perubahan dalam realita ciptaan Tuhan, Paulus mengatakan transformasi itu selalu bersifat counterintuitif, yaitu tidak selalu melawan intuisi manusia. Maksudnya apa? Coba dia mengatakan yang ada di dalam benih atau biji itu adalah DNA. Semua kapasitas atau semua kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam biji itu untuk akhirnya menghasilkan pohon atau buah yang diharapkan. Tapi bisa nggak kamu jelaskan bagaimana proses perubahannya? Bisakah Anda jelaskan bagaimana proses transformasinya? Yang kita tahu adalah kita tanam dan dia ada di dalam tanah tersebut, dan apapun proses yang terjadi nanti dia akan membesar, muncul dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan dengan spesifik, tepat, bagaimana proses transformasi itu terjadi dari biji sampai kepada pohon, sampai kepada buah. Di samping itu, yaitu dia bilang hidup kebangkitan itu seperti itu, ada transformasi, ada perubahan. Dan kalau kita melihat, dia katakan, perubahan transformasi itu terjadi selalu di masa krisis.
benih itu harus mengalami masa krisisnya. Apa Pak masa krisisnya? Dia harus ditanam gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau benih itu, biji itu tidak ditanam, tidak mati, dia akan tetap menjadi satu biji. Dia tidak akan bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus menggambarkan itu sebagai kehidupan orang yang tidak rela mati, tidak rela memikul salib, tidak rela berkorban bagi Tuhan. Dia akan cuma punya hidup satu itu. Dia tidak akan bertumbuh, berbuah, dan berkembang. Tapi bagaimana itu bertumbuh, bagaimana itu berkembang, bagaimana itu berbuah, itu selalu di luar kontrol manusia. Ada banyak orang mencoba kan dengan genetic modification, atau dia berusaha untuk menghasilkan satu jenis tanaman atau buah-buahan atau hasil yang dia inginkan. Seorang penatua GRI itu dia punya, bukan cuma hobi sih, itu usaha dia. Dia punya tanah yang luas dan dia menanam, dan sekali lagi yang dia share itu pohon durian gitu ya. Dan waktu dia menanam itu, dia selalu melakukan proses pruning. Yaitu dia mau pastikan, dia tidak mau pohon itu punya buah yang banyak. Karena kalau pohon itu punya buah yang banyak, hasilnya kurang bagus dia katakan. Pasti karena nutrisinya itu dibagikan ke banyak-banyak ranting dan cabang dan menghasilkan buah meskipun baik tapi tidak maksimum. Jadi dia selalu melakukan pruning dan akhirnya yang dihasilkan itu cuma sebagian kecil malah dari buah durian itu, tetapi hasilnya itu luar biasa gitu. Hasilnya luar biasa. Tapi kalau ditanya, bisa nggak kamu mengendalikan persis buah itu akan seperti apa? Nggak bisa lah Pak. Nggak ada orang yang bisa mengontrol atau bisa mendesain seperti itu. Maka sama seperti Paulus mengangkat bagian ini, transformasi itu selalu terjadi di luar apa yang bisa manusia bahkan rencanakan. Poin yang kedua yaitu transformasi selalu di luar kontrol manusia. Manusia tidak bisa mengontrol, manusia bisa berusaha melakukan apapun jenis yang dilakukan berkaitan dengan tanaman. Tapi manusia tidak bisa memastikan hasilnya akan seperti apa. Apalagi mengenai kebangkitan. Apalagi mengenai transformasi hidup yang baru. Maka Paulus mengatakan di ayat 38, tetapi Allah yang memberikan kepadanya suatu tubuh. Seperti yang dikehendakinya, ia memberikannya kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Setiap jenis biji punya tubuh yang berbeda-beda. Setiap jenis binatang punya jenis tubuh yang berbeda-beda. Maka manusia juga punya jenis tubuh yang berbeda. Dan manusia yang alamiah, nanti di bagian akhir, manusia yang alamiah dan manusia yang rohania punya jenis tubuh yang berbeda. Paulus katakan. Dan ini sangat jelas di dalam realita penciptaan. Kalau kita baca Kejadian pasal 1, selalu dikatakan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang di udara, binatang di darat, binatang di laut, according to its kind, seturut dengan jenisnya masing-masing. Jenis binatang di daratan beda dengan jenis binatang di laut. Punya tubuh dan daging yang berbeda. Apalagi manusia mempunyai jenis yang berbeda dibandingkan dengan tubuh binatang, apalagi tubuh tanaman gitu ya. Maka di bagian ini Paulus juga memakai konsep penciptaan Tuhan, menyatakan sekali lagi transformasi itu nyata, tapi di luar intuisi manusia. Transformasi itu nyata, tapi di luar kontrol manusia. Dan berbagai macam keragaman itu adalah pemberian Tuhan. Bagian dari ciptaan Tuhan. Di ayat 39-4 kan dia katakan, maka setiap orang ada daging manusia, ada daging binatang, ada daging burung, ada daging ikan. Ada tubuh sorgawi, ada juga tubuh duniawi. Kemuliaan tubuh sorgawi berbeda dengan kemuliaan tubuh duniawi. Bahkan dia ambil lagi gambaran ciptaan. Matahari punya kemuliaan berbeda dengan bulan. Bulan mempunyai kemuliaan yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Antara bintang yang satu punya kemuliaan yang berbeda dengan bintang yang lain. Apa yang dinyatakan oleh Paulus ini? Ada keragaman tubuh, ada keragaman yang Tuhan hadirkan di dalam penciptaannya. Tapi poinnya sangat jelas, yaitu Tuhanlah yang memberikan tubuh itu.
Tuhanlah yang menciptakannya seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Jikalau Tuhan berkuasa menciptakan tubuh bagi tanam-tanaman, bagi biji-biji, berkuasa menciptakan tubuh bagi berbagai jenis binatang, berkuasa menciptakan tubuh bagi manusia yang berbeda dengan tubuh yang lain, maka Dia juga berkuasa menciptakan tubuh surgawi, tubuh yang kemuliaannya berbeda dengan tubuh yang kita miliki saat ini. Ini ada satu konsep yang sangat penting yang berkaitan dengan ini, kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita sebagai orang-orang yang dibersatu dengan Kristus. Apa Pak konsepnya? Yaitu waktu Paulus menggambarkan transformasi, dia tidak mengatakan Tuhan akan menghancurkan yang lama dan membuat yang baru benar-benar dari baru. Dia mengatakan Tuhan akan mentransformasi dari yang lama menjadi yang baru. Dan konsep ini menjadi konsep yang sangat dominan di dalam teologi para neo-Calvinis, mengikuti para reformator, baik Abraham Kuyper, baik Herman Bavinck, selalu mengatakan apa sih karya dari penebusan Kristus? Karya penebusan Kristus itu adalah anugerah Tuhan akan selalu merestorasi atau memperbaharui alam atau natur yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak menghancurkan yang lama dan membuat yang baru dari nol lagi. Tuhan hanya menciptakan creatio ex nihilo di awal pertama kali. Maka di dalam konteks ini kita menunjukkan di dalam kebangkitan Kristus ada keberlanjutan antara yang lama dengan yang baru. Sebagai contoh, Kristus waktu bangkit dia bertubuh. Bahkan tadi berbincang-bincang ada yang bertanya kan, Pak, Kristus itu bangkit kan bertubuh? Iya. Dan dia masih ada bekas pakunya, baik di tangannya, bekas tombak di lambungnya. Nanti kita di kekekalan atau bersama-sama dengan Kristus nanti, Kristus itu masih ada itu nggak sih? Atau nanti akan dihilangkan? Apakah kita juga agak ada tanda-tanda yang kita miliki dan dibawa ke kekekalan? Saya bilang, kita nggak banyak ngomong sih. Tapi ada satu yang sangat menarik. Kenapa tubuh Kristus itu masih punya tanda bekas paku dan bekas luka di lambungnya dan ditampilkan kepada Thomas? Kenapa? Tanda itu menjadi kemuliaan Kristus. Tanda itu menjadi satu simbol yang tetap dijaga yang ada untuk menyatakan kesaksian Kristus. Bahkan kalau kita baca di Wahyu dikatakan bahwa tatkala sang anak domba itu yang berhak untuk membuka gurungan kitab, waktu Yohanes mendengarkan dikatakan sang singa dari Yehuda. Tapi yang muncul di layar, di penglihatan dia, itu adalah anak domba yang seperti bekas disembelih. Kenapa? Kenapa tanda itu tetap ada? Karena tanda itu menjadi tanda yang sangat penting yang menunjukkan Kristus yang mati sama Kristus yang bangkit itu sama. Kristus yang mati untuk menjadi korban sama Kristus yang bangkit dan membawa tanda itu adalah sama. Tanda yang menjadi luka di tangan dan di lambung Tuhan Yesus itu menjadi tanda kemuliaan. Karena dia ada tanda inilah, maka dikatakan anak domba yang disembelih itu layak membuka gurungan kitab itu, layak disembah, dipuji oleh bangsa-bangsa. Maka saya bercanda, saya bilang ini spekulasi. Alkitab tidak mengatakan nanti setelah Kristus datang kedua kali, masih ada tanda itu enggak? Kita enggak tahu. Tapi kalau kita mengacu kepada Wahyu, kita bisa menyimpulkan bahwa tanda itu penting untuk menunjukkan sesuatu. Tanda yang adalah bekas luka itu menjadi tanda kehormatan bagi pahlawan-pahlawan, bukan? Orang yang misalnya pergi berperang, terus dia terluka, mungkin tangannya patah gitu ya, atau hilang satu. Dan itu menjadi tanda kehormatan dia, yaitu di mana dia membela negaranya, dia berperang, dia mengorbankan hidupnya, dan tidak ada orang akan melihat, wah ini ternyata orang cacat jelek ya.
Waktu dia tahu ini pahlawan yang ikut berperang, maka kecacatan fisik itu akan menjadi kemuliaan dia. Sekali lagi, saya tidak mau berspekulasi apakah nanti tanda itu tetap ada atau kita yang mungkin disiksa bagi Kristus dan bekas-bekas itu masih ada atau tidak, kita tidak mendiskusikan ini. Tapi yang sangat penting adalah ada kelanjutan, ada kontinuitas. Pribadi yang mati di atas kayu salib itu adalah juga pribadi yang bangkit. Kenapa ini sangat penting? Berarti setiap dari kita yang nanti mungkin akan meninggalkan dunia ini dalam kematian, atau meskipun tidak mati karena Kristus datang kedua kali sebelum kita mati, kita yang baik mati maupun yang belum mati dan nanti akan ditransformasi dalam tubuh kebangkitan, akan adalah pribadi yang sama. Bapak Ibu tidak akan nanti bangkit mendadak, terus tanya, who am I? Gitu. Siapa saya? Kok mendadak saya ada di sini? Kok saya ada di tempat yang begitu indah gitu ya? Nanti terus bertanya, berfilsafat, sebelum sekarang saya sudah ada belum ya? Apakah saya ada semenjak kekekalan atau saya baru ada sekarang? Menjadi filsuf nanti ya? Enggak. Engkau dan saya akan tahu, kenapa? Karena kepribadian kita itu dipelihara, di-reserve, dan nanti waktu dalam tubuh kebangkitan, kita tetap akan menjadi pribadi yang sama. Sama seperti Kristus, dikenal oleh murid-muridnya sebagai pribadi Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan tanda itu sebagai konfirmasinya bagi Thomas. Gitu. Dan ini satu realita yang sangat penting bagi kita di dalam menggumulkan mengenai tantangan kita di zaman sekarang, yang disebut dengan setiap orang membangun identitasnya sendiri, atau setiap orang memikirkan ada konsep mengenai gender fluidity, bahwa identitas, bahwa yang namanya gender, jenis kelamin itu sesuatu yang cair, sesuatu yang bisa kita konstruksi sendiri. Tapi Paulus dengan jelas mengatakan manusia itu apa? Manusia itu adalah manusia, Adam itu diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan dia punya tubuh. Maka manusia itu menjadi manusia yang disebut dengan istilah psikosomatik. Yaitu kesatuan antara jiwa atau roh dengan tubuh. Manusia dikatakan manusia. Tak kala manusia itu adalah keberadaan yang bersatu antara psyche, jiwa atau roh, dengan soma, yaitu tubuh. Manusia itu tidak sepenuhnya menjadi manusia hanya karena jiwanya, atau hanya karena tubuhnya. Dan yang terjadi sekarang adalah orang memisahkan ini. Orang-orang sekuler maksudnya, mau konstruksi ulang. Kalau tubuh saya seperti ini, ya itu cuma materi, ini cuma kontainer, ini cuma box yang mengisi jiwa saya. Tapi jiwa saya yang menentukan siapa saya, identitas saya apa. Maka ada orang kan mengatakan di zaman dulu, bahkan di zaman bahkan dikatakan sebelum zaman modern, para teolog juga bisa terjebak ke dalam aspek ini, yaitu mengatakan yang penting itu apa? Yang penting itu jiwa. Tadi ada satu lagu Before the Throne of God gitu ya. Saya lupa ini syair dituliskan kalau nggak salah di abad 18, mungkin 1700 atau 1800 lebih, saya lupa. Melodinya yang baru, tapi syairnya udah lama. Kalau kita perhatikan, dikatakan di bagian terakhir, jiwa kita itu dibeli oleh Kristus. My soul is purchased by Christ. Gitu ya. Kita bisa mengerti maksudnya apa. Tapi mungkin lebih baik adalah hidupku dibeli oleh Kristus. Kenapa? Karena kita selalu terjebak dalam dikotomi antara jiwa dan tubuh. Jiwa yang lebih berharga dan tubuh ya hanyalah kontainer, hanyalah box yang menampung akan jiwa kita. Tapi enggak, manusia itu ada satu kesatuan antara jiwa dan tubuh. Kalau begitu, identitas itu apa? Identitas itu adalah kesatuan jiwa dan tubuh. Saya ambil satu contoh simpel ya. Bapak Ibu kalau saya tanya, memori itu disimpan di mana? Nggak ada yang berani menjawab, karena takut jebakan gitu ya. Memori itu dikatakan disimpan di dalam organ tubuh manusia yang disebut otak. Kalau otaknya bermasalah, memorinya bermasalah.
Maka kita mengatakan, otak itulah tempat kontainer di mana memori itu disimpan. Benarkah itu? Bahwa memori manusia itu hanya disimpan di dalam kontainer. Ternyata ada tulisan-tulisan baru mengatakan, muscle itu ada memorinya loh. Muscle itu juga ada memorinya. Tubuh itu menyimpan memorinya. Ada satu buku yang ditulis The Body Keep Its Score, gitu ya. Bahwa tubuh itu tracking mengenai memori mengenai kesehatan tubuhnya dan sebagainya. Kalaupun kita menerima ternyata memori itu hanya disimpan di otak, ternyata dia geger otak, atau ternyata dia sudah mati. Kalau begitu memorinya hilang, mati bersama-sama dengan otaknya? Enggak kan ya? Setidaknya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kalau misalnya memori itu hanya ada di otak, begitu orang itu mati, maka memorinya juga mati. Kalau begitu, pertanyaan lebih sulit lagi kepada Paulus. Paulus, waktu dibangkitkan, memorinya bagaimana? Memorinya dicipta ulang oleh Tuhan. Kalau dicipta ulang oleh Tuhan, berarti Bapak dan Ibu sekalian dan saya akan di dalam kebangkitan bertanya, siapa saya? Akan bertanya, apa yang terjadi dengan saya? Apakah saya ada sebelum dunia diciptakan? Apakah saya ada sebelum momen ini? Tapi kita tidak mungkin akan bertanya demikian. Kenapa? Karena memori itu juga di-keep di dalam jiwa. Memori itu juga bagian fakultas dari otak secara organ, tapi secara juga di-keep di dalam jiwa. Maka kita melihat di dalam misalnya contoh ya, di Wahyu pasal 6. Orang-orang kudus yang mati karena penganiayaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan engkau akan membalaskan kejahatan yang ditimpakan kepada kami? Ada kesadaran, bahkan ada doa yang diucapkan kepada Tuhan, menunjukkan mereka tahu apa yang terjadi kepada mereka. Mereka tahu mereka menjadi korban penganiayaan. Mereka tahu mereka menjadi orang yang mati martir bagi Kristus. Itu yang nyata yang dicatat. Belum lagi ada perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Waktu orang kaya dan Lazarus itu sama-sama mati. Orang kaya itu tahu, dia tidak mengatakan, siapakah saya? Siapa Anda yang duduk di sana? Misalnya Bapak Abraham. Siapa engkau, hai orang tua yang duduk di sana? Kenapa engkau duduk di sana penuh dengan kenikmatan dan saya harus menderita di sini? Enggak. Dia berkata, Bapak Abraham. Dia tahu Lazarus. Dia tahu saudara-saudaranya yang ada di bumi. Meskipun itu ada perumpamaan, tapi itu juga menggambarkan kesadaran kita itu tetap ada, bahkan tak kala kita mati meninggalkan dunia ini. Kalau begitu, kebangkitan itu apa? Kebangkitan kita akan diberikan tubuh kebangkitan yang baru. Ada restorasi yang Tuhan kerjakan, tapi identitasnya tetap sama. Saya tetap menjadi saya. Bapak Ibu tetap menjadi Bapak Ibu. Saya akan bangkit tetap sebagai seorang pria. Tidak mungkin menjadi seorang yang bukan pria gitu ya. Dan Bapak Ibu yang wanita akan bangkit tetap menjadi seorang wanita. Kalau tidak percaya, lihatlah Kristus. Yesus tetap menjadi Yesus. Dia bukan menjadi Yesus apa ya? Yesulia gitu. Enggak. Atau ada gambaran lain. Samuel, waktu Saul meminta supaya roh itu keluar, dan yang keluar dikatakan roh Samuel. Roh Samuel yang mana? Samuel yang mana yang muncul? Samuel yang dikenal oleh Saul, yaitu Samuel yang dulu yang mentabiskan Saul. Yang muncul bukan Samuelina, yang muncul ada Samuel yang sama, yang sebagai hakim, sebagai nabi, yang mengurapi Saul, maka kita melihat ada kontinuitas di dalam identitas. Dan kalau kita merenungkan bagian ini, maka kita menggumulkan bagaimana seseorang bisa mengatakan gender fluidity itu bebas kita konstruksi. Kalau bebas kita konstruksi berarti nanti di kebangkitan, kalau mereka percaya kebangkitan, jangan-jangan ada perubahan identitas. Jangan-jangan yang tadi laki-laki menjadi perempuan, yang tadi perempuan menjadi laki-laki, atau dari laki-laki menjadi XYZ dan sebagainya. Kebangkitan Kristus justru
menyatakan bahwa konsep gender fluidity itu adalah tidak alkitabiah. Tapi ironisnya, gereja-gereja justru mengadopsi itu. Gereja-gereja justru menerima itu. Kenapa? Simple, karena tekanan zaman. Karena tekanan zaman. Maka dalam bagian ini sekali lagi ada kontinuitas yang harus kita bisa ingat dan nikmati. Tapi ada aspek yang kedua bahwa kebangkitan itu meskipun bisa dijelaskan, meskipun bisa dianalogikan melalui tubuh-tubuh yang berbagai macam itu, tapi juga melampaui sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Ada aspek incomprehensibility, ketidakmampuan manusia untuk melihat kepenuhan dari apa itu kebangkitan tubuh. Kita bisa lihat contoh dari Tuhan Yesus, meskipun kita tidak melihat langsung, kita melihat dari Alkitab gitu ya. Dan saksi-saksi mata itu menulis bagaimana Kristus bangkit. Dia adalah orang yang sama tapi dia juga berbeda. Dia berbedanya apa? Ternyata tubuhnya meskipun masih ada bekas luka paku itu, dia bisa muncul mendadak. Dia bisa hilang mendadak. Dia tidak harus ketok pintu dan permisi minta orang buka pintu dan dia hadir di situ. Maka Paulus mengatakan kebangkitan itu, tubuh kebangkitan dikontraskan dengan tubuh alamiah, dikatakan dibangkitkan, kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, atau lebih tepat tubuh yang adalah debu dan tanah. Dan dibangkitkan dengan tubuh rohani. Paulus mengkategorikan dua kategori yang berbeda. Kalau kita mengatakan ada jenis apa sih? Ya cuma dua ini. Satu jenis yang alamiah, bagian dari ciptaan Tuhan, bagian dari realita manusia hidup di dalam Adam, yang jatuh ke dalam dosa, dan manusia menjadi manusia yang berdosa, manusia menjadi manusia yang ditabur dalam kebinasaan, di dalam kelemahan, di dalam kebinasaan, dan sebagainya. Tapi ada kategori yang lain. Apa yang sedang diangkat oleh Paulus di sini? Waktu dia mengatakan ditabur di dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Apa maksudnya? Kita sadar setiap manusia itu berlomba-lomba melawan kebinasaan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba nanti pulang search Google. Berapa besar secara dolar industri kosmetik? Kenapa industri kosmetik itu menjadi industri yang begitu mendatangkan uang? Kenapa? Karena manusia sedang melawan kebinasaan. Manusia sedang melawan atau mencoba menunda penuaan yang terjadi dalam dirinya. Manusia sadar bahwa setiap hari tubuhnya dan keberadaannya akan semakin menuju kepada penuaan dan kematian. Maka manusia melakukan berbagai macam usaha untuk menunda itu atau kalau memungkinkan menghentikan itu. Ada kisah-kisah yang kita tahu bagaimana orang itu mencoba mencari solusi dengan berbagai macam kecanggihan medis. Kalau zaman kudo ada cerita katanya Qin Shi Huang mengirim tentaranya, orang-orang kepercayaannya untuk mencari pil yang bisa memberikan ketidakbinasaan. Itu konon cerita. Saya tidak tahu itu sejarah atau mitos gitu ya. Tapi kenapa ada cerita seperti itu? Karena manusia selalu berusaha mencoba melawan kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkali bahwa dia sedang menuju kepada kematian dan kebinasaan. Maka Paulus mengatakan realita kebangkitan Kristus itu adalah realita untuk melawan akan efek dosa dalam ciptaan Tuhan. Kenapa ada kematian? Karena ada dosa. Karena Adam dan Hawa berdosa dan dia membawa seluruh manusia berdosa dan maut masuk ke dunia dalam kehidupan manusia. Maka waktu Paulus mengatakan dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan, dia mengatakan kebangkitan Kristus itu menghancurkan semua dampak dosa yang terjadi di dalam ciptaan Tuhan.
Tapi ada aspek yang lain, kalau kita mau lihat di dalam konteks jemaat di Korintus. Ada dua kategori ini, seorang penafsir mengatakan sangat menarik. Kenapa Paulus mengkontraskan dua kategori ini? Bukan cuma urusan satu nanti akan mati, satu akan dibangkitkan. Tapi kedua kategori ini menjadi kategori jenis manusia. Di dalam konteks jemaat di Korintus, ada perpecahan, ada pengelompokan, ada yang namanya orang kaya dan orang miskin, ada yang namanya orang kuat dan orang lemah, ada yang namanya orang yang ada yang namanya tuan dan hamba. Dan penilaian sosial terhadap jenis manusia itu ditentukan berdasarkan ini. Berdasarkan seseorang itu kaya atau miskin, berdasarkan seseorang itu berkuasa atau tidak berkuasa, berdasarkan seseorang itu tuan atau budak. Bahkan kalau kita baca 1 Korintus pasal 11, kenapa ada kerusakan di dalam melakukan perjamuan kudus? Karena orang kaya, orang yang membawa makanan, datang dan mereka makan sepuas-puasnya, sehingga selanjutnya orang yang miskin atau budak-budak yang datang, kenapa mereka datang terlambat? Bukan karena nggak ada Gojek, bukan karena macet, karena mereka harus kerja. Karena mereka harus kerja, sehingga mereka telat datang dalam persekutuan itu, dan waktu mereka datang, udah nggak ada. Mereka tidak bisa berbagian dalam perjamuan kudus itu. Sehingga Paulus menegur dengan sangat keras. Kita bisa baca di pasal 11. Maka di dalam kategori status manusia, strata sosial seperti ini, Paulus mengatakan bukan itu yang membedakan manusia. Bukan kaya dan miskin, bukan tuan dan budak, bukan yang berkuasa dan tidak berkuasa. Semua ini, manusia semuanya ini sama. Yaitu manusia yang ditabur dalam kebinasaan, manusia yang ditabur dalam kelemahan, manusia yang di dalam kehinaan, manusia alamiah. Dan dia mengangkat kategori yang kedua. Kalau engkau mau menilai manusia, nilailah di dalam kategori yang apakah orang itu di dalam Kristus atau di luar Kristus. Kalau dia di dalam Kristus, maka dia akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Dia akan dibangkitkan dalam kekuatan. Dia akan dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Dan dia akan diberikan tubuh surgawi. Itu dua kategori manusia. Maka Paulus mengatakan dalam bagian ini sekali lagi, kategori dua ini, itu yang menjadi pengharapan manusia. Suatu hari manusia pada umumnya akan menuju seperti yang kategori pertama. Ditabur dalam kebinasaan. Tapi orang yang di dalam Kristus akan dibangkitkan. Sama seperti Kristus dibangkitkan. Kebangkitan seperti apa? Sekali lagi, contohnya cuma satu, yaitu Kristus. Tubuh kemuliaan seperti apa? Dikatakan tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa. Tidak akan binasa maksudnya apa? Apakah hidup selama-lamanya? Ya pasti. Tapi tidak akan binasa juga berkaitan dengan tidak akan ada dampak dosa yang menguasai tubuh tersebut. Tidak akan ada efek dosa, atau dalam konsep Agustinus, manusia yang dalam Kristus yang sudah dibangkitkan tidak mungkin lagi berbuat dosa. Tidak mungkin lagi hidup di dalam hukuman dosa. Karena dosa dan maut sudah ditaklukkan di dalam kebangkitan Kristus. Tapi ada hal yang kedua, yaitu tubuh surgawi. Tubuh surgawi yang tidak bisa dibinasakan, yang tidak bisa disentuh oleh sakit penyakit, yang tidak bisa disentuh oleh kelemahan, segala yang kita rindukan saat ini. Mereka yang bergumul dengan kelemahan tubuh, mereka yang bergumul dengan segala masalah fisik, mendapatkan pengharapan dari kebangkitan Kristus, karena kita sadar kita akan mewarisi tubuh surgawi. Dan terakhir, meskipun kebangkitan itu bisa dijelaskan dengan gambaran yang tadi, meskipun kebangkitan itu juga di luar komprehensi, di luar pemahaman manusia secara utuh, tapi kebangkitan itu juga sangat-sangat indah. Kenapa sangat-sangat indah? Di ayat berikutnya dikatakan karena Kristuslah. Di sini Paulus mengkontraskan antara Adam dan Kristus. Setiap orang yang di dalam Adam
mengalami kematian. Setiap orang yang di dalam Adam mengalami kebinasaan. Setiap orang yang di dalam Adam mengalami kelemahan dan kehinaan. Tapi setiap orang dalam Kristus akan mengalami kemuliaan, akan mengalami kehormatan. Tapi untuk itu, Kristus harus bangkit. Untuk Kristus harus bangkit bagi kita, bagi kemuliaan kita, bagi kehormatan kita, bagi kekuatan kita. Kristus yang dari surgawi harus menjadi yang dari bumi. Kristus yang dari surgawi harus datang ke dunia. Kristus yang kuat harus menjadi lemah. Kristus yang mulia harus menjadi hina. Kristus yang adalah sumber hidup harus mengalami kematian dulu, supaya di dalam kematiannya dia menghancurkan kematian dan menghancurkan setan. Dia yang kuat harus menjadi lemah, supaya dia bisa mengangkat yang lemah keluar dan menjadikan mereka kuat. Dia yang mulia harus masuk dalam kehinaan, supaya dia mengeluarkan mereka yang hina dan mempermuliakan mereka. Kristus menjadi sesuatu yang harusnya kita jadi, supaya kita menjadi yang adalah milik Kristus sendiri. Kristus yang adalah supranatural harus menjadi yang alamiah. Dan di dalam keadaan alamiah, dia bisa membawa yang alamiah menjadi yang supra-alamiah. Maka di bagian ini, Paulus mengatakan setiap orang yang di dalam Kristus mempunyai pengharapan itu. Betapa bodohnya kita, Paulus mengatakan, jika kita hidup di dunia ini hanya punya pengharapan di dunia ini. Kita menjadi orang yang sangat malang. Tapi kebangkitan Kristuslah yang menjadi pengharapan kita, bukan hanya dalam kehidupan kita sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang. Dan saya tutup dengan satu bagian yang bukan dari Paulus. Kalau kita mau tahu apa sih dampak kebangkitan Kristus bagi orang Kristen, kita harus kembali merenungkan apa dampak kebangkitan Kristus bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Bagi orang-orang yang bukan cuma rasul, tapi juga jemaat-jemaat umum. Bahkan orang-orang yang ada di perjanjian lama yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik, mengharapkan kebangkitan yang lebih baik, yang akan digenapi oleh Kristus. Maka ini yang menjadi dasar dari apa yang ditulis di Ibrani pasal 11. Coba kita membuka bersama-sama Ibrani pasal 11 sebagai satu contoh penutup bagi kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-35. Bapak Ibu kalau baca Ibrani pasal 11, di situ ada nama-nama yang agung gitu ya. Dikatakan saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman. Terus kita tanya, kenapa bagian ini dicatat di sini? Ada yang mengatakan, ya ini menjadi saksi kan Pak, mereka bersaksi mengenai iman mereka. Ya terus untuk kitanya apa? Untuk kitanya kita diharapkan untuk meneladani mereka. Kita diharapkan bisa seperti Habel, seperti Abraham, seperti Musa, seperti yang lainnya, bahkan seperti Daniel dan kawan-kawan. Kalau cuman itu, maka kita sama aja dengan membaca ini dan mengambil prinsip moralitasnya apa. Kita gagal mengingat satu tema yang sangat penting di dalam surat Ibrani. Tema apa? Tema Kristus lebih tinggi, lebih baik, lebih indah, lebih mulia daripada semua orang itu. Di bagian pertama, penulis mengatakan Kristus itu lebih daripada malaikat-malaikat. Kristus itu lebih daripada Musa. Kristus itu lebih dari imam-imam. Kristus itu lebih dari semua nama-nama yang dicatat di sini. Semua mereka yang menghidupi yang dikatakan saksi-saksi iman. Kenapa mereka menghidupi imannya? Karena mereka menantikan satu pengharapan yang lebih baik. Pengharapan apa? Dicatat di sini, di ayat yang misalnya 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api dan selanjutnya. Ini kisah siapa? Kisah Daniel dan kawan-kawan. Tapi di ayat yang ke-35, di ayat yang ke-35,
Ibu-ibu telah menerima kembali anak orang-orang yang telah mati. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. RAI sudah menafsirkan itu dengan menerjemahkan mereka mengharapkan beroleh kebangkitan yang lebih baik. Terjemahan Rafia itu hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik itu apa? Itu hidup dalam kebangkitan. Kenapa mereka dikatakan rela untuk mengalami semuanya itu? Bahkan mereka tidak mau dilepaskan. Kenapa mereka tidak mau dilepaskan? Karena satu-satunya cara dilepaskan adalah mereka menyangkal iman. Mereka menyangkal Kristus. Maka mereka tidak mau menyangkal ini supaya mereka memperoleh hidup yang lebih baik, yaitu hidup di dalam kebangkitan. Itu yang menjadi dasar kekuatan motivasi kenapa orang Kristen berjuang dalam kehidupan pergumulan di dunia ini. Menghadapi berbagai macam kesulitan, penganiayaan dan sebagainya. Karena kita punya pengharapan bukan saja nanti tetapi sekarang. Dan di dalam satu tulisan yang tidak diambil dalam Alkitab kita, karena ini ditulis di dalam zaman intertestamental, periode intertestamental, yaitu yang sering dikatakan apokrifa. Gitu. Ada satu tulisan di dalam kitab yang disebut 2 Makabis pasal 7, diceritakan satu cerita ada 7 anak, ada seorang ibu, dan ada satu raja. Raja itu bernama Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes itu memaksa ke-7 anaknya untuk menyangkal iman mereka kepada Yahweh. Arahnya Israel. Gitu ya. Kalau tidak, maka realita yang akan mereka hadapi adalah kematian. Maka dalam tulisan itu dicatat bagaimana satu-satu dipanggil dan diancam. Ayo, sangkali Yahweh, kalau tidak kamu akan mati. Dan diceritakan bahwa sang ibu dengan tekun terus menguatkan sang anak-anaknya untuk jangan menyangkali iman mereka, jangan menyangkali iman mereka, jangan menyangkali iman mereka. Dan satu persatu dibunuh. Ada yang dibakar dipanggang, ada yang disiram dengan air panas dan akhirnya mati, ada yang dibunuh. Sampai satu persatu dan sampai anak terakhir, dan anak terakhir itu diancam oleh si kaisar, raja itu, dan sang ibu mengatakan, berteguhlah dalam imanmu. Dan akhirnya anak itu pun dibunuh. Kenapa sang ibu punya kekuatan seperti itu? Kenapa sang anak-anak punya kekuatan seperti itu? Dikatakan ini menjadi latar belakang dari apa yang ditulis di Ibrani pasal 11:35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Atau menerima kembali orang yang telah mati di dalam kebangkitan. Kapan ibu-ibu di sini dituliskan menerima orang-orang yang mati dalam kebangkitan? Enggak dijelaskan. Apakah ini peristiwa masa lalu? Tapi kalau kita melihat ada orang yang rela mati karena pengharapan akan kebangkitan. Maka kita, seorang penafsir mengatakan inilah latar belakang yang menggambarkan bagaimana orang yang hidup di zaman itu, termasuk ibu ini yang dicatat di 2 Makabis pasal 7, bisa bertekun, bertahan, mempertahankan imannya, tak kalah melihat satu persatu anaknya, orang-orangnya harus dimatikan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan kebangkitan. Mereka berani menghina apa yang ada di dunia ini untuk mendapatkan kebangkitan. Dan apalagi kita yang sudah dalam Kristus, yang sudah menyaksikan apa yang Kristus genapi di dalam kebangkitan Dia, itu menjadi pengharapan bagi kita semua. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita gumulkan? Ada yang sakit, ada yang masih terbaring di ranjang, ada yang bergumul dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan dia. Tapi kiranya pergumulan kita mengenai kebangkitan Kristus, yang juga adalah milik kita.
yang untuk kita Kristus bangkit. Menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan membangkitkan seorang Rasul Paulus yang memberikan jawaban mengenai realita kebangkitan Kristus. Kami bersyukur meskipun kami tidak bisa memahami secara sepenuhnya karena Alkitab tidak menjelaskan secara sepenuhnya mengenai realita kebangkitan. Kami boleh melihat satu model, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami tetap dipelihara Tuhan. Setiap orang dalam Kristus menjadi satu pribadi yang terus dipelihara oleh Tuhan. Meskipun suatu hari kami akan meninggalkan dunia ini, kami tahu kami tidak akan menjadi satu pribadi yang hilang. Kami tidak akan menjadi sesuatu yang sama sekali baru, tapi kami diperbarui oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan perenungan akan kebangkitan tubuh membuat kami boleh semakin menikmati hidup di dalam Tuhan. Menikmati betapa pentingnya tubuh bagi Tuhan sendiri dan bagi kami. Manusia adalah manusia yang diberi roh dan tubuh. Maka biarlah ya Tuhan di dalam kepenuhan kami sebagai manusia yang bertubuh dan berjiwa dan roh, kami boleh hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan nanti tak kala Kristus datang, kami akan memiliki tubuh kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan, sama seperti Ayub mengatakan, dengan mata kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan diri kami yang ada pada kami, yang diperbarui oleh Kristus, kami boleh bersama-sama hidup dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan kami boleh terus memuji Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.